semuanya. Perkenalkan, aku Afifah Nur Fadila, biasa dipanggil Afifah, dari kelas Farmasi B 2021 dengan NIM K1A 021063. Dadah. Halo, saya Malva Marsaniswa dari Farmasi B dengan NIM K1A 021038. Hai, perkenalkan nama saya Jasmine Azhara, bisa dipanggil Jasmine dari kelas Farmasi B dengan NIM K1A 021033. Halo, perkenalkan saya Rizma Kurniawati Yuningsih dari Farmasi B dengan NIM K1A 021056. Halo, perkenalkan nama saya Nila Kasudewati Putri dari kelas Farmasi B dengan absen K1A 021049. Terima kasih. Pengertian dari anemia. Anemia merupakan suatu keadaan hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari jumlah normal berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kehamilan. Sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Apa saja zat gizi esensial tersebut? Ada zat besi, asam folat, dan B12 yang digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Anemia juga bisa disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit malaria, infeksi bakteri, atau infeksi cacing tambang. Anemia dibagi dalam beberapa klasifikasi. Secara morfologis diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya. Yang pertama, ada anemia makrositik. Pada anemia makrositik, ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Ada dua jenis anemia makrositik. Yang pertama ada anemia megaloblastik, adalah kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, dan gangguan sistem pada DNA. Yang kedua ada anemia non-megaloblastik, adalah anemia eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Yang kedua adalah anemia mikrositik. Anemia mikrositik adalah mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, provirin, dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Yang ketiga adalah anemia normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Ini disebabkan oleh kehilangan darah yang parah seperti pada kecelakaan atau pada operasi parah, meningkatnya volume plasma secara berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin, ginjal, dan hati. Berikut adalah patofisiologi dari anemia. Zat besi diperlukan untuk pembentukan darah dan juga diperlukan oleh enzim sebagai faktor penggiat. Zat besi yang terdapat dalam enzim yang juga digunakan untuk mengangkut sitokrom untuk mengaktifkan oksigen. Defisiensi zat besi tidak menunjukkan gejala yang khas, sehingga anemia sukar untuk dideteksi. Tanda-tanda dari anemia dimulai dengan menipisnya zat besi dan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya pengikatan kapasitas zat besi. Pada tahap yang lebih lanjut, berupa habisnya simpanan zat besi, berkurangnya jumlah fosfoporfirin yang diubah menjadi heme, berkurangnya kejenuhan transferin, dan akan diikuti dengan menurunnya kadar ferritin serum, di mana ferritin adalah protein yang mengandung zat besi. Akhirnya, terjadi anemia dengan cirinya yang khas, yaitu rendahnya kadar hemoglobin. Kadar ferritin serum dapat menggambarkan keadaan simpanan zat besi dalam jaringan. Dengan demikian, kadar ferritin serum yang rendah akan menunjukkan orang tersebut dalam keadaan anemia bila kadar ferritin serumnya kurang dari 12 nanogram per mili. Diagnosis anemia dilakukan dengan tes screening dengan cara mengukur kadar hemoglobin, hematokrit, volume sel darah merah, konsentrasi hemoglobin dalam sel darah merah dengan batasan terendah 95% acuan. Jika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin, maka sel-sel dalam tubuh tidak dapat dikat ya. Jika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin, maka sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Pengobatan anemia. Pengobatan ini harus diarahkan pada penyebab terjadinya
gangguan anemia. Pada gangguan anemia ini yang disebabkan oleh kurangnya jumlah zat besi, vitamin B12, serta folat yang tidak terpenuhi dalam tubuh. Pada beberapa kasus pada gangguan anemia ini dibutuhkan suntikan B12 dikarenakan tidak dapat menyerap di sistem pencernaan, sehingga beberapa pengobatan lainnya bisa dilakukan seperti transfusi darah. Selanjutnya ada pemberian obat yang dimana dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Pemberian obat ditujukan untuk memperbanyak sel darah merah yang berada di dalam tubuh dengan seperti suntikan eritropoietin. Selain itu, ada pun di apotek-apotek, yaitu kita dapat mencari pengobatan anemia seperti sangobion, tonic liver, atau bahkan tonikum Bayer. Sekian dari saya. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia biasa mengalami gejala berupa: yang pertama, lemas dan cepat lelah; yang kedua, sakit kepala dan pusing; yang ketiga, sering mengantuk; yang keempat, kulit terlihat pucat atau kekuningan; yang kelima, sesak nafas; yang keenam, nyeri dada; yang ketujuh, dingin di tangan dan di kaki; dan yang kedelapan, detak jantung menjadi tidak teratur. Gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, gejala tersebut akan terasa seiring dengan bertambah parahnya kondisi anemia. Apa saja sih langkah-langkah untuk mencegah anemia? Mari kita simak. Yang pertama, makan makanan yang mengandung asam folat dan zat besi. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, sereal yang mengandung zat besi, roti, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya, makan makanan yang kaya akan vitamin B12. Contohnya seperti olahan susu dan olahan kedelai. Yang terakhir, ada mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Contohnya buah jeruk, buah melon, tomat, dan stroberi. Cara lain selain menjaga pola makan adalah dengan berhenti minum alkohol. Karena alkohol dapat mengurangi nutrisi seperti vitamin B12 dan asam folat. Yang selanjutnya, menggunakan KB hormon. Karena KB hormon dapat membantu mencegah anemia saat menstruasi dan dengan menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Kamu masuk. Oh, tak kira putu jadinya. Hai. Semuanya. Satu. Udah. Mulai dia.